Warga Tionghoa memadati ruang sembahyang kelenteng petak 9 di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Asap dupa mengepul seiring doa yang dipanjatkan di hari perayaan Tahun Baru Imlek 2574. Selama perayaan Imlek tahun ini, kelenteng petak 9 akan beroperasi selama 24 jam. Meski jumlah pengunjung tidak dibatasi, setiap warga yang berdoa diimbau tetap menerapkan protokol kesehatan. Kelenteng petak 9 memiliki kapasitas 5.000 orang. Kita sangat senang ya karena PPKM sudah berakhir dan kita bisa merayakan Imlek secara normal lagi. Dan tahun ini kan kita buka selama 24 jam ya dari kemarin malam. Jadi umat-umat yang datang mau berdoa tuh sangat antusias sekali. Dari semalam di sini umat yang datang berdoa tuh ramai banget. Sampai hari ini nanti pukul 10 malam kita baru tutup. Seperti pada perayaan Imlek sebelumnya, banyak tunawisma menunggu di depan wihara berharap angpau dari pengunjung wihara. Tahun 2574 ini merupakan tahunnya Sio Kelinci Air. Warga Tionghoa percaya Sio Kelinci Air merupakan simbol panjang umur, kedamaian, dan kemakmuran. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, dan Dandi Bernandi, Ainus melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom Weekend, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anissa Dasuki. Pemirsa, ribuan warga antusias menyaksikan perayaan Imlek di salah satu kelenteng terbesar di Indonesia, Sampokong, Semarang. Atraksi barongsai juga menghibur warga di Blora, Jawa Tengah. Sebuah keluarga tengah mengajarkan anak-anaknya memberikan angpau kepada barongsai. Tradisi angpau merupakan sebuah budaya etnis Tionghoa di mana orang yang sudah menikah memberikan sejumlah uang di dalam amplop merah kepada keluarganya yang belum menikah. Namun, tradisi ini sejatinya mengajarkan generasi muda untuk saling berbagi. Ya, barongsai dan angpau merupakan bagian yang tak terlepas dari perayaan pergantian Tahun Baru Imlek. Di kelenteng Hokkien Bio, tak hanya etnis Tionghoa, warga pun ramai menyaksikan atraksi barongsai dan naga liok. Selain menonton atraksi, mereka memanjatkan doa dan harapan untuk Tahun Kelinci Air. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, rezekinya tahun depan lebih lancar dari tahun ini. Pengurus kelenteng Hokkien Bio menghadirkan atraksi barongsai dan naga liok untuk menghibur warga. Pasalnya, sudah 2 tahun kelenteng ini sepi karena pandemi COVID-19. Pertunjukan liong barongsai itu kan memang untuk menghibur. Memang itu tandanya pembukaan acara diganti ya dengan adanya pertunjukan liong dan barongsai itu. Sementara itu, warga Rangkas Bitung juga antusias menyaksikan atraksi 3 barongsai yang beraksi di depan Vihara Ananda Avaloki Tesvara, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Pertunjukan ini tidak hanya diminati warga keturunan Tionghoa. Pasalnya, selama 2 tahun tidak ada atraksi barongsai lantaran larangan berkerumun di saat pandemi COVID-19. Meski terjadi kerumunan, perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini berjalan dengan lancar dengan 100 personil kepolisian yang berjaga. Di Semarang, Jawa Tengah, ribuan pengunjung dari dalam maupun luar kota memadati kelenteng Sampokong. Selain pengunjung yang bersembayang di kelenteng, banyak pengunjung datang dari luar kota untuk melihat salah satu kelenteng terbesar di Indonesia ini. Pihak pengelola kelenteng Sampokong menggelar acara selama 3 hari berturut-turut untuk merayakan Imlek. Etnis Tionghoa meyakini Tahun Baru Imlek 2023 ini bersio kelinci air. Dalam budaya Tiongkok, sio ini memiliki arti panjang umur, kedamaian, dan kemakmuran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp69 juta. Alasan kenaikan adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya ibadah haji dari sebelumnya Rp39,8 juta menjadi Rp69 juta. Usulan kenaikan disampaikan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI pada Kamis lalu. Menak menjelaskan, kenaikan biaya haji telah melalui pertimbangan matang dan salah satu alasannya adalah untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Haji menyatakan, sepanjang tahun 2022,
Lembaga telah menerima dana calon jemaah haji hingga 166,01 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, menurut kami yang paling logis untuk menjaga supaya uang jamaah yang ada di BPKH itu tidak tergerus, ya dengan komposisi seperti itu. Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi, itu dikurangi, itu tinggal 30%. Yang 70% menjadi tanggung jawab jamaah. Setiap tahun kami berkontribusi dalam bentuk nilai manfaat kepada setiap penyelenggaraan ibadah haji. Bersama dengan Kementerian Agama, kami memberikan kontribusi secara proporsional dalam rangka untuk supaya calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun yang berjalan dapat melaksanakan ibadah hajinya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa sampai saat ini tingkat likuiditas dan solvabilitas dari keuangan haji sangat aman. Ya. Menurut pemerintah, kenaikan biaya haji harus dilakukan agar dana manfaat BPKH tidak terkuras oleh subsidi yang besar. Saat ini dana haji yang dikelola BPKH berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana kenaikan ongkos haji yang diusulkan oleh Menteri Agama Yakut Kholil menuai polemik. Usulan tersebut membuat sejumlah jamaah panik karena kenaikan ongkos haji yang cukup signifikan. Apakah usulan ini masih layak dilanjutkan atau dihentikan saja? Untuk membahasnya sudah ada bersama kami Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama. Selamat petang Pak Jaja. Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, dari sebelumnya itu pembagian antara masyarakat yang membayar dengan subsidi adalah 40,54% untuk yang dibayarkan jemaah dan subsidi 59,46%. Kemudian wacananya langsung 70-30 pemerintah atau 30 subsidi, 70% masyarakat. Ini jadi kenaikannya hampir 50%, Pak. Terima kasih Mbak. Yang pertama, ucapan menjelang maghrib kepada para pemirsa. Yang kedua berkaitan dengan usulan kami usulan pemerintah ke DPR bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ada kenaikan. Kenaikannya adalah tentunya ini menjadi diskusi kami bersama-sama dengan DPR, di mana di dalam biaya haji tahun ini kenaikannya adalah sebesar Rp500.000. Tentunya, saya ulangi, Rp514.888,02. Dan ini disebabkan yang pertama adalah perubahan nilai kurs yang tahun 2022 nilai kursnya masih 14 ribuan dan tahun ini adalah menjadi 14.300. Mengapa jadi 14.300? Ini menjadi diskusi kami di pemerintah dan juga ini akan kami diskusikan kembali dengan Komisi 8 berkaitan dengan nilai kurs. Apabila nilai kursnya nanti disepakati akan berubah, tentunya juga ini akan berubah. Tetapi ini sangat berpengaruh terhadap likuiditas yang berjalan atau nilai kurs yang berjalan. Gitu, Mbak. Baik, untuk kondisi keuangan haji Indonesia sendiri seperti apa sih Pak? Apa sudah terancam banget sampai 70-30 gitu proporsinya? Terima kasih Mbak. Memang ini adalah merupakan menjadi diskusi kami bersama dengan BPKH. Di mana BPKH adalah sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menginvestasikan dana setoran awal. Di mana setoran awal atau jamaah yang antri sekarang ini sudah 5.300 sekian. Ini artinya bahwa antrian yang begitu panjang dengan jumlah setoran awal 25 dengan komposisi biaya haji tahun 2022 yang cukup besar untuk subsidinya, ini menjadi permasalahan untuk jamaah yang belum berangkat. Iya. Di mana tahun 2022 itu kan 98,3, sekarang 98,8. Ini artinya ada perbedaan 514. Jadi dari dana yang dikelola oleh BPKH, di mana BPKH itu margin mereka kebetulan adalah 9%,
Sementara kita di tahun 2027 Mbak, itu akan ada penyelenggaraan sebanyak 1 tahun 2 kali, yaitu di awal tahun dan di akhir tahun. Ini artinya ada pengambilan Pak Jaja. dana 2 kali, sehingga akan menggerus keuangan haji. Pak Jaja, mereka yang naik haji ONH biasa itu tidak semua orang yang berlebihan ya Pak ya. Ada yang mereka nabung selama puluhan tahun. Kalau ada uangnya hanya 30, dari sebelumnya 39,8, kemudian tiba-tiba mesti nombok lebih dari 20 juta. Itu gimana Pak? Nggak jadi gagal berangkat? Nah, tentunya ini menjadi diskusi kami. Ini kan belum final ya. Kita akan bahas bersama-sama dengan Komisi 8, di mana ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah peningkatan nilai kurs. Yang kedua adalah pesawat. Dan ini sampainya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada tahun yang lalu, tahun 2023, di mana subsidinya hampir 60% per jamaah, Mbak, itu nampaknya akan menggerus keuangan haji dan tentunya juga kembali kepada jamaah. Misalkan di tahun lalu adalah mereka mendapatkan 39 juta dari setoran awal 25, setoran pelunasan 10, dan virtual card 4 juta. Sementara biaya haji tahun 2022 itu kan 98 juta. Pak, untuk kenaikan yang tidak memberatkan, idealnya di berapa Pak? Nah, inilah Mbak yang akan menjadi diskusi kita dengan DPR. Nanti berapa yang disepakati oleh DPR, nanti setelah kita juga melihat kebutuhan real di Arab Saudi. Apakah mungkin nanti menjadi 60-40 atau bagaimana selanjutnya, yaitu mungkin menjadi kesepakatan kami dengan DPR. Baik, diharapkan kesepakatannya tidak memberatkan masyarakat yang akan berangkat haji tahun 2023 ini yang tiba-tiba harus ada duit sulap 20 juta lebih. Terima kasih Pak Jaja telah bergabung dengan kami di Newsroom Weekend. Pemirsa, 2 bom rakitan ditemukan di rumah terduga teroris di Sleman, Yogyakarta. Bom langsung diledakkan di lokasi. Informasi selengkapnya usai jeda.